Selamat datang di Indonesia, tempat di mana rumah lebih sulit dibeli dari HP flagship seri terbaru. Ngerti nggak penonton flagship? Apa sih? Ngertinya gosip aja. Rumah bukan lagi tempat tinggal, tapi tempat ngarep. Padahal katanya rumah itu kebutuhan pokok. Tapi kenapa tiap dengar kata-kata KPR, bawaannya malah kepala puyeng rasanya? Bisa aja saya. Mungkin harapan punya rumah sudah selevel menang giveaway. Dapat pasangan anak developer, atau punya eyang yang warisannya puluhan kapling. Dan kalau Anda tidak punya keduanya, ya ibarat pengen FYP tapi nggak punya HP. Kali ini kita dihibur oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dan wakilnya Fahri Hamzah. Duet yang katanya punya tujuan yang sama, tapi muncul di media beda arah. Udah kayak lagu Mangu. Berita mereka sulit dicerna, tak lagi sama puyeng dengernya. Jadi Menteri PKP Marwarar Sirait sempat buka wacana ukuran rumah subsidi mau diperkecil jadi 18 meter persegi dan luas lahan jadi 25 meter persegi. Rumah 18 meter persegi. Buat anak sultan auto gagal paham. Misalnya ya, pagi-pagi kita cecetan sama teman anak sultan nih. Lagi di mana bro? Ini baru bangun mau pesen ojol. Oh mau kemana bro? Malas jalan dari kamar ke dapur, naik ojol aja. Lah kita keluar kamar langsung dapur, ruang tamu, garasi, kamar mandi, nyatu semua. Kesenjangan hunian. Nih buat anak sultan coba bayangin, 18 meter persegi itu diisi kasur bisa masuk, diisi lemari masuk. Kalau malam biar nggak kemalingan, motor bisa masuk. Tapi orangnya tidur di pos kamling. Katanya ukuran diperkecil biar harga rumah lebih terjangkau. Bener, nggak cuma harganya terjangkau, setiap sudut rumah juga terjangkau itu. Bangun tidur varises, kaki nekuk terus, nggak bisa selonjoran, belum kepala benjol tiap ganti posisi, ngadep kanan ke jedot tembok, ngadep kiri ke pentok lemari, berdiri ke pentok plafon. Nasib. Kalau Bang Ara bilang diperkecil, Bang Fahri beda. Ia malah minta ukuran rumah subsidi digedein jadi 40 meter persegi. Biar sesuai dengan standar SDGs, Sustainable Development Goals. Dan muncrat saya. Nah kan jadi maunya gimana? Dua petinggi kementerian beda-beda nih. Bukannya kasih kebijakan malah bikin warga bingung. Tapi katanya perdebatan soal ukuran rumah subsidi belum diputuskan. Mungkin masih debat mereka atau lagi diem-dieman. Udah kayak gebetan lupa tanggal jadian. Panjang urusan. Yang ada silent treatment. Belum selesai soal ukuran rumah, Bang Fahri muncul lagi dengan usul yang katanya bisa nyelamatin program presiden mewujudkan 3 juta rumah. Usul pertama, ia mau naikin pajak rumah tapak atau landed house setinggi-tingginya. Katanya landed house itu so yesterday, nggak zaman. Kata Bang Fahri, negara-negara di dunia trennya sudah rumah vertikal atau rusun. Ya benar, tapi Bang Fahri harus lihat kondisi rusun subsidi kita, apakah layak. Jangankan buat tumbuh kembang anak, buat tumbuhin kesabaran aja kadang susah. Bayangin galon air minum habis. Dan lo tinggal di lantai 4 tanpa lift. Sampai depan pintu udah habis lagi tuh galon. Aus pas diangkat diminum tuh. Turun lagi deh lo kan. Beli lagi. Naik lagi ke lantai 4. Habis lagi tuh galonnya tuh. Siklus macam apa ini? Kemudian ada usul kedua, menghapus subsidi untuk pembeli. Katanya subsidi untuk pembeli itu salah sasaran. Lebih baik subsidi buat harga tanahnya aja. Katanya biar tanah jadi murah. Dan harga rumah turun 40-50%. Masuk logika sih, tapi sulit dicerna. Tak lagi sama kenyataannya. Faktanya harga tanah di kota itu lebih kejam dari calon mertua yang memandang kita sebelah mata. Begini nih sebelah mata nih. Ini aja bang, santai bang. Kita diskusi bang. Iya, kelemahan di sana hanya saya lihat di sana yang berkendara agar lebih mengutamakan lagi bus-bus pariwisatanya bang di saat lewat. Jadi
Jangan malah saling salip-salipan atau tidak memberi ruang kepada bus-bus pariwisata. Terkadang kita nggak tahu, seperti saya kemarin membawa orang-orang hebat dari Bengkulu ke Lombok, ke Pantai Senggigi juga kita kemarin. Nah, itu hanya itu kritikan dari saya selaku owner perjalanan wisata. Kebetulan saya owner mantau ini mana tur antar wisata. Kalau abang nanti saya bekerja sama dengan PT SAL, ya, PT Raina Anugrah Lombok, RAL, ya. Sampaikan saja kalau ketemu dengan Ibu Raina RAL, ya, Raina Anugrah Lombok, pasti kenal dengan namanya mantau, ya, mana tur antar wisata. Makanya kan gini Bang ya, saya tidak memungkiri ya, saya tidak menafikan segala di sisi jeleknya seperti itu Bang ya. Makanya apa? Itu hanya kritikan, bukan berarti itu ya. Saya terima. Makanya apa? Kita miris ya. Daerah Senggigi tidak seperti Senggigi yang dahulu Bang. Siap. Saya akui, Senggigi sekarang sudah kalah dengan daerah-daerah di Lombok Utara seperti itu. Daerah Gill Island yang 3 pulau, ya. Karena apa? Masyarakat saat ini kurang mendukung. Sekarang maju atau tidak maju sebagai pariwisata tergantung masyarakat sekitarnya mendukung atau enggaknya. Kan gitu Bang konteksnya Bang. Iya, Kenapa? betul. Kalau tamu asing mereka datang ke Indonesia, mereka bukan ingin ingin berfoya-foya, istilahnya ingin glamor, tidak. Mereka kebanyakan ingin ketenangan. Betul. Masuk ke hotel, anggaplah misalnya Sheraton atau Holiday Inn, mereka butuh ketenangan, tidak ingin mendengar ada namanya keributan atau apalagi namanya konstelasi politik saat ini mempengaruhi travel yang ada di dalam maupun luar negeri. Betul. Jadi makanya saya bilang Papua bagus, saya akui Raja Ampat the best view yang ada, salah satu the best view yang ada di dunia, ya. Tapi permasalahan adalah apakah masyarakat juga mendukung dalam dunia pariwisata, keamanannya, situasi segala macam hal seperti itu. Ya, kenyamanan pendatang itu harus diutamakan. Makanya saya bilang karena tadi, ini bukan kata dari saya, ini bukan kata saya. Karena kata teman-teman banyak yang dari luar negeri, banyak mereka pengen ke Raja Ampat, tapi mereka khawatir mereka diculik karena berita seperti itu yang ada di media. Ya. Itu Bang. Siap, oke. Raden, Mantap selamat. Bro, maaf aku izin turun dulu ya. Siap, Bang Andi. Siap. Lanjut pembahasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raden mungkin ada pendapatnya, silakan. Oh, Raden lagi ada telepon malahan ya. Bang Baron, silakan Bang Baron. Bang Baron, silakan. Ini yang kena telepon siapa sih sebenarnya? Bang Baron atau apa Raden sih? Raden, silakan dibuka lagi. Oh, Bang. Halo. Ini ada telepon masuk. Oke. Bang Baron, silakan Bang Baron. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang, silakan. Ya Bang, itu lagi ada telepon masuk tadi. Ya. Ya, aku tadi dengerin aja sambil ngantuk-ngantuk perjalanan ini. Oke, bentar. Silakan Bang Baron dulu, silakan. Oke, silahkan Bang. Ya, ini emangnya Bos Raja Ampat. Itu yang digambar itu siapa ya? Bupati Raja Ampat. Ya. Ya, jadi gimana ya? Ternyata yang salah satu yang menambang itu PT Antam kan? Ya. Izinnya keluar 2017. Ya. Itu di masa presiden sebelumnya. Ternyata tahun 2024 itu pernah ada perusahaan yang
bukan menggugat, minta MK untuk mereview sebuah undang-undang terkait pulau terpencil. Jadi ada sebuah undang-undang, saya mungkin salah satu di sini ada yang lebih tahu dari saya, tapi ada sebuah undang-undang yang melarang eksploitasi pulau terpencil. Nah, datang sebuah perusahaan ke MK tahun 2024, minta MK menyatakan apakah pelarangan tersebut bersifat absolut, yang artinya apakah benar-benar semua pulau terpencil di Indonesia itu benar-benar tidak boleh diapa-apain sama sekali, atau ada pengecualian. Ternyata MK kurang lebih mengeluarkan statement bahwa ada pengecualian. Jadi pulau-pulau terpencil boleh saja dieksploitasi meskipun asal sesuai dengan syarat-syarat. Jadi ada undang-undang tersendiri mengenai pulau-pulau terpencil, asal mungkin salah satunya bisa direboisasi, bisa di reversible, bisa dikembalikan lah seperti sedia kala sebelumnya. Tapi tetap kata MK, pulau terpencil itu diprioritaskan untuk edukasi, pariwisata, kekayaan alam, bla 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 segala macam. Jadi kalau kita melihat Raja Ampat ini seharusnya tidak ditambang. Karena kalau kita bandingkan ini katakanlah dengan apa yang terjadi di Sulawesi kan, atau justru yang terjadi di Freeport, itu kan memang bukan wilayah pariwisata kan? Betul kan. Nah, betul. Bagaimanapun juga putusan MK tersebut mengatakan bahwa kurang lebih kata prioritas itu artinya benar-benar diprioritaskan untuk yaitu tadi edukasi, kekayaan alam, pariwisata segala macam. Nah, kemarin Bahlil sempat ngeles kan, katanya waktu izinnya terbit bukan saya menterinya, kurang lebih kan dibilang begitu kan. Betul. Justru disinilah pentingnya pemerintah. Saya ingat beberapa hari yang lalu, waktu ada tambang longsor di daerah Jawa Barat, Cianjur, betul. Di mana gitu. Betul. Ternyata tambang tersebut ilegal dan udah beberapa tahun atau beberapa bulan izinnya sudah diputus ya, harusnya sudah dihentikan. Ternyata longsor, ada korban meninggal, lalu langsung gubernurnya gerbak-gerbuk, satset dihentikan. Ditutup kan. Tapi termasuk pariwisata yang di atas gunung ditutup, dibubarkan, kan begitu? Ya. Berarti bukan serta merta perizinan itu walaupun sudah dilegalkan tidak bisa dibatalkan. Berarti kan bisa dibatalkan. Berarti ya, tugasnya bisa. Bahlil saat ini sebenarnya kan membatalkan kan, jangan malah itu bukan era saya, jangan lebay lah ya kan gitu. Lanjut. Jadi gini, kalau ngomong Bahlil secara individu ya, kemarin kan dia sudah makan korban. Waktu pelarangan gas LPG 3 kg itu kan sampai ada orang antri yang meninggal kan. Udah ada korban jiwa loh itu, mati loh itu gara-gara Bahlil. Kemudian yang beberapa hari, mungkin 1 atau 2 hari langsung dikoreksi oleh presiden. Ya kan? Ini kalau begini caranya, kalau kita ngomong wisata Papua, semua orang Indonesia yang mungkin bukan orang Papua pasti menunjuk ke Raja Ampat. Coba wisata Papua apa, pasti semuanya menunjuk Raja Ampat. Raja Ampat. Betul kan? Tertuju mata ke Raja Ampat. Iya. Kita semua orang, kalau saya sebagai orang Jakarta, saya tidak tahu wisata Papua selain Raja Ampat. Maksud saya, iya, padahal itu entah yang mana sih sebenarnya Raja Ampat kan begitu Bang ya? Gitu. Iya, itu Raja Ampat itu jantungnya wisata Papua kalau menurut saya, simbolnya. Saya nggak bayangkan kalau Bali besok dikeruk. Mama ya. Ini. Lombok kemarin, juga tadi tempat Bang Ya Albi nih, Lombok ya kan? Lombok segala macam, NTT, NTB. Kemarin katanya sudah jual pasir laut, katanya sedimen, bukan pasir tapi sedimen katanya kan. Iya. Kemudian sang pangeran itu keluar ekonomi hijau waktu debat wapres sama Mahfud. Katanya Pak Mahfud gimana caranya untuk menangani greenflation. Entah apa itu greenflation saya pun nggak tahu. Yang pasti dia bawa kata green. Terus kata dia akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk ekonomi hijau. Entah apa pula ekonomi hijau. Mungkin maksudnya ekonomi hijau itu kayak Gojek, kayak Grab yang pakai jaket hijau, saya nggak tahu kan. Yang pasti hijau-hijau di Raja Ampat sudah tidak hijau lagi. Nah, ini kalau kita mau sedikit lebih jauh, host. Termasuk airnya yang hijau, yang bening banget kayak kaca itu udah keruh sekarang. Udah keruh. Gini, host. Kalau kita mau sedikit saja melebar, sekarang di DPR ada surat dari para purnawirawan itu, tuntutannya banyak, termasuk salah satunya menghentikan pertambangan ilegal kan. Iya. Nah, yang kemarin-kemarin teriak hilirisasi adalah yang sekarang menjabat sebagai wapres yang teriak-teriak greenflation, ekonomi hijau.
dan juga orang yang diminta dimakzulkan oleh para purnawirawan, di mana purnawirawan tersebut juga minta untuk direview kembali apa itu pertambangan ilegal. Jadi sebetulnya ada garis lurus kalau kita mau narik antara tambang ilegal, greenflation, ekonomi hijau, Gibran Rakabuming dengan apa itu namanya Raja Ampat. Harusnya dialah yang ke sana itu Gibran. Dan kita lihat beberapa tahun terakhir dalam setiap acara kenegaraan, Gibran dan Jokowi itu berkali-kali pakai busana adat Papua loh. Betul, ya, termasuk di hari kemerdekaan di HUT RI yang ke-78 ya? Itu dia. 77 makanya closing saya begini, host. Berhentilah kalian semua, siapapun kita di sini dan orang-orang di luar, untuk memainkan narasi keberlanjutan. 2029 harus perubahan sudah. Saya tidak bilang Anies, siapapun, saya akan berdiri bersama siapapun yang menjual-jual perubahan. Saya tidak peduli dengan keberlanjutan. Ini bukan saatnya keberlanjutan. Ini bukan sedimen tapi pasir, sudah tapi belum. Ya kan? Ini masalah, kalau gini loh, kalau saya orang Papua saya minta merdeka. Gak peduli saya Indonesia, alam saya hancur kok. Saya orang kulit hitam, agama saya beda dengan kalian, ya kan? Kalau saya orang Papua, terus kalian keruk-keruk ini bawa kemana? Bawa ke Singapura, bawa ke PIK 2, bawa ke Cina ini tambang-tambang ini, ya kan? PIK 2 tuh udah jadi tuh bagus tuh, sedimennya dikeluarin, ditaruh mungkin di PIK saya nggak tahu ya kan? Jadi intinya adalah 2009 sudahlah. Hentikan narasi keberlanjutan. Siapapun yang menjual kata perubahan, jual lah. Saya akan berdiri bersama mereka itu, Bos. Oke. Yang jelasnya itu tadi saya lebih tertarik ya, memang hari ini dunia pariwisata tadi yang Bang Albi juga dari Lombok itu juga sangat indah. Saya sempat ke Mandalika, ke desa Sasande termasuk Gili Trawangan. Saya mampir ke sana membawa peserta waktu itu kepala desa dan beberapa camat. Jadi saya sedikit ya, siap Bang. Banyak negara-negara yang hidup dari dunia pariwisata. Banyak sekali Bang. Banyak. Termasuk Turki juga. Turki, Maladewa apa sih hasil tambangnya sebuminya? Iya. Kecil sekali, dibilang tidak ada. Tapi dia bagaimana? Ya, Turki itu salah satu tujuan wisata umroh juga, umroh plus Turki, umroh plus